terima kasih untuk moderator. Selamat pagi teman-teman, kepada Ibu Ilona Natalia Surya yang saya hormati, pada teman-teman yang saya banggakan. Mohon waktunya, di sini saya menyampaikan hasil orientasi saya yang berjudul Optimalisasi Dokumentasi Asuhan Keperawatan Berbasis ERM atau Elektronik Remagis di Rawat Jalan RSUD Ibu Fatmawati Soekarno Kota Surakarta. Ini sedikit tentang kurikulum vitae saya. Nama lengkap Wilhan Santoso, MI P3K 121 0516 2024 21 jabatan sebagai perawat terampil, tempat tanggal lahir Boyolali 16 Mei 1991, unit kerja di RSUD Ibu Fatmawati Soekarno. Pendahuluan, latar belakang saya adalah aparatur sipil negara atau ASN adalah profesi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K yang bekerja pada instansi pemerintah dengan tahapan-tahapan pengembangan kompetensi bagi ASN terbagi menjadi 3, yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi intervensi. Kemudian dari hasil pengamatan yang saya lakukan selama bekerja di RSUD Ibu Fatmawati Soekarno Kota Surakarta dan berdasarkan dengan konsultasi dengan mentor, diperoleh isu dengan nilai tertinggi, yaitu dengan judul optimalisasi dokumentasi asuhan keperawatan berbasis elektronik rekam medis atau ERM di unit rawat jalan RSUD Ibu Fatmawati Soekarno Kota Surakarta. Kemudian maksud dan tujuan, maksudnya untuk membekali peserta dengan pengetahuan, sikap dan perilaku tentang nilai dan etika pada instansi pemerintah dalam mendukung pelaksanaan tugas dan jabatannya untuk mencapai visi dan misi dari organisasi. Untuk tujuan, yang pertama sebagai wadah pengenalan tugas dan fungsi ASN P3K. Yang kedua, pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah. Yang ketiga, memberikan pemahaman dan menyediakan informasi pada P3K yang baru saja diangkat. Yang ketiga, yang selanjutnya diharapkan mampu mengaktualisasikan nilai-nilai dasar ASN berangkat serta dapat melaksanakan tugas yang menjadi kewajibannya. Selanjutnya, tentunya SOP tentang pendokumentasian asuhan keperawatan berbasis ERM di rawat jalan SD Ibu Fatmawati Soekarno. Dan selanjutnya tersusunnya video tutorial tentang pendokumentasian asuhan keperawatan berbasis elektronik rekam medis di rawat jalan RSUD Ibu Fatmawati Soekarno. Kemudian terlaksananya pendokumentasi asuhan keperawatan berbasis elektronik rekam medis. Waktu orientasi dilaksanakan 21 Mei sampai dengan 26 Juni 2025. Dengan rincian tanggal 16 Mei pembukaan melalui dari dan itu, tanggal 21 Mei sampai 9 Juni MOC dilakukan melalui Solo Oasis, tanggal 10 sampai 9 Juni evaluasi akademik melalui Solo Oasis, tanggal 12 sampai 13 Juni dilakukan remedial melalui Solo Oasis, tanggal 12 sampai 24 Juni orientasi tempat kerja dan juga penyusunan laporan rencana kerja P3K, tanggal 25 dan 26 seminar dari hasil pelatihan dan laporan seminar. Tempat pelaksanaan dilakukan orientasi di unit rawat jalan RSUD Ibu Fatmawati Soekarno Kota Surakarta. Visi dan misi dari pemerintah Kota Surakarta, visinya mewujudkan Surakarta sebagai kota budaya yang modern, tangguh, bersih, kreatif, dan sejahtera. Untuk misi dari pemerintah Kota Surakarta, yang pertama meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat yang bagus. Yang kedua, memperkuat ekonomi yang adaptif dan berkelanjutan. Selanjutnya, mewujudkan infrastruktur tata kota yang mendukung kemajuan budaya dan pariwisata. Selanjutnya, meningkatkan kualitas dan daya saing pemuda dan masyarakat umum di bidang pendidikan, ekonomi, seni, dan budaya, kemudian olahraga.
Kemudian mengembangkan tata kelola pemerintah dan pelayanan publik yang bersih dan kolaboratif berlandaskan semangat gotong royong dan kebinekaan. Yang selanjutnya mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan bersama warga kota yang berkeadilan dan inklusif. Yang terakhir mewujudkan daerah yang kondusif dan kerukunan antar umat beragama dalam tata kehidupan bermasyarakat dan saling menghormati. Dinas Kesehatan Kota Surakarta dibentuk berdasarkan peraturan daerah Kota Surakarta nomor 6 tahun 2023 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kota Surakarta dan peraturan wali kota nomor 12 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja daerah. Dinas Kesehatan terletak di Komplek Balai Kota Jalan Jenderal Sudirman nomor 2 Kota Surakarta. Berdasarkan data tahun 2023, karena data yang saya dapat terakhir 2023, jumlah pegawai di Dinas Kesehatan Kota Surakarta sebanyak 1.956 orang yang terdiri dari 962 orang PNS, kemudian 388 P3K dan 606 orang TKPK. Kemudian dari semua itu tersebar di 5 dinas kesehatan kota, 2 OOBK, 17 OBF, dan 2 OPT. Dinas Kesehatan Kota Surakarta sendiri bertugas melaksanakan urusan pemerintah di bidang kesehatan yang menjadikan kewenangan daerah dan pembantu. Tugas ini meliputi pengawasan pengelolaan fasilitas kesehatan, program kesehatan masyarakat, kemudian melaksanakan imunisasi dan pencegahan penyakit. SD sekilas tentang sejarah SD Kota Surakarta. SD Fatmawati Soekarno Kota Surakarta merupakan satu dari 2 rumah sakit milik pemerintah Kota Surakarta di bawah Dinas Kesehatan yang memiliki peran penting dalam menjamin kelangsungan dan mutu pelayanan kesehatan bagi seluruh masyarakat Surakarta dan sekitarnya. Awalnya RSUD Surakarta adalah rumah sakit bersalin di Banjarsari, berdiri sejak tahun 1962. Kemudian pada tahun 2001 SD Kota Surakarta berubah menjadi unit pelaksana teknis atau UPTD di bawah kewenangan Dinas Kesehatan Surakarta. Sejak tahun 2021 SD Fatmawati mengalami banyak pergantian direktur. Yang pertama tahun 2001 sampai 2009 dipimpin oleh Dr. Eni Agustina. Kemudian 2009 sampai 2014 dipimpin oleh Dr. Sumarto Karjo. Kemudian tahun 2014 sampai 2020 oleh Dr. Willy Handoko. Kemudian 2020 sampai 2022 dipimpin oleh saat itu PLT yaitu Dr. Tiket William Utari. Tahun 2022 sampai 2024 oleh Dr. Retno Herawati Wulandari. Setelah beliau menjadi kepala dinas kesehatan, kemudian digantikan oleh Dr. Teni, kemudian tahun 2024 sampai sekarang oleh Dr. Tuti Asmi. Visi-visi dari SD Ibu Fatmawati Soekarno yang pertama, SD Ibu Fatmawati Soekarno adalah menjadi rumah sakit yang unggul dalam pelayanan bermutu, terpercaya dalam bidang kesehatan. Misinya untuk meningkatkan kualitas dan profesionalisme dalam sumber daya manusia, kemudian meningkatkan dan mengembangkan sarana dan prasarana sesuai standar, meningkatkan pelayanan yang cepat, tepat, ramah, dan inovatif. Yang terakhir, meningkatkan pelayanan bermutu dan terjangkau. Rencana hasil kerja. Yang pertama, identifikasi isu. Setelah yang pertama adalah belum optimalnya edukasi perawatan luka pos operasi dengan model basic kepada keluarga dan keluarga di klinik bedah RSUD Ibu Fatmawati Soekarno Kota Surakarta. Untuk penyebab isunya belum adanya edukasi yang maksimal dari perawat tentang luka pos OP dengan model basic kepada pasien dan keluarga. Yang selanjutnya belum optimalnya edukasi tentang tindakan scaling atau pembersihan karang gigi
di rawat jalan SD Bung Karno Soekarno. Untuk pertimbangan khususnya belum adanya edukasi tentang tindakan scaling dan pembersihan karang gigi. Yang ketiga, belum optimalnya dokumentasi asuransi keperawatan berbasis ERM atau elektronik medis di rawat jalan RSUD Bung Karno Soekarno. Untuk penyebab khususnya belum tersosialisasinya alur pengisian dan belum ada SOP-nya untuk pendokumentasian asuransi keperawatan berbasis elektronik medis di rawat jalan. Untuk analisa isu, di sini kami menggunakan metode USG. Untuk yang pertama, belum optimalnya edukasi perawatan luka pos operasi dengan model dressing dengan nilai 13. Untuk yang kedua, belum optimalisasi edukasi tentang tindakan scaling atau pembersihan karang gigi di rawat jalan dengan nilai 12. Kemudian belum optimalnya dokumentasi asuransi perawatan berbasis elektronik medis di unit rawat jalan diberikan 1 dengan nilai 14. Untuk metode USG sendiri adalah urgensi, solution, dan goalnya. Dari tiga itu kita mendapatkan poin tinggi, yaitu adalah yang belum optimalisasinya dokumentasi asuransi perawatan berbasis ERS. Kemudian untuk daftar rencana kerja yang pertama melakukan konsultasi dengan mentor terkait isu dan rencana aktualisasi. Untuk output hasilnya, terlaksananya konsultasi dengan mentor tentang rencana aktualisasi, kontribusi terhadap visi akuntabel, kemudian penyusunan SOP dokumentasi asuransi perawatan berbasis ERM. Untuk output hasilnya tersusun SOP dokumentasi asuransi perawatan berbasis ERM. Untuk kontribusi terhadap visi adalah kompeten tanggap terhadap tantangan dan membantu organisasi. Untuk tahapan yang selanjutnya adalah membuat video tutorial dokumentasi asuransi perawatan berbasis ERM. Untuk outputnya adanya video tutorial tentang dokumentasi asuransi perawatan berbasis ERM. Untuk tahapan yang terakhir adalah sosialisasi SOP dan video kepada teman-teman sejawat tentang asuransi perawatan berbasis elektronik medis. Untuk koordinasi pelaksanaan kegiatan sosialisasi dan telah didokumentasikan. Next. Untuk rencana kerja menengah di tahap pertama Desember 2026 implementasi penuh di rawat jalan untuk dokumentasi asuransi perawatan berbasis ERM. Untuk output hasilnya 100% semua poli rawat jalan sudah melakukan input data untuk aspek di elektronik medis. Untuk di tahap kedua ini di Desember 2027 sudah dilakukan implementasi penuh di semua pelayanan di rumah sakit, baik di rawat jalan, rawat inap, IGD atau unit yang lain untuk penginputan asuransi perawatan berbasis ERM. Sini adalah dokumentasi tahapan kerja. Yang pertama akan konsultasi. Di sini saya melakukan konsultasi dengan beberapa mentor. Yang pertama mentor saya berbeda dari komputer medis dan komputer penunjang, kemudian komputer perawatan. Yang selanjutnya penyusunan SPO. Untuk SPO sendiri di sini masih dalam proses untuk pelaporan IPU. Kemudian untuk video tutorial di sini saya buat sendiri. Kemudian sosialisasi saya sudah melakukan sosialisasi pada teman-teman yang berada di rawat jalan. Next. Oke, ini video tutorial tentang pemisahan ERM. Login pada sistem ERM menggunakan user ID dan password. Pilih data pasien yang akan dilayani. Pilih pada menu ASCEP asuhan keperawatan. Pilih diagnosa keperawatan dan isikan diagnosa perawatan sesuai dengan data pengkajian keperawatan.
Pilih menu profesional pemberi asuhan PPA dan isi yang akan muncul menu diagnosa perawatan. Pilih menu aksi, kemudian pilih menu perencanaan. Isikan dan pilih perencanaan sesuai dengan tujuan keluaran dan intervensi yang akan dilakukan. Pilih menu implementasi, kemudian cara tindakan perawatan yang telah dilakukan beserta waktu dan beserta pasien. Kemudian simpan evaluasi, kemudian isi hasil evaluasi kondisi pasien setelah dilakukan tindakan keperawatan dan simpan. Validasi semua data setelah dipastikan lengkap dalam pengisian data. Demikian tadi judul pidana X untuk kesimpulan dan saran. Sebenarnya setelah adanya SOP dan video tutorial dokumentasi asuhan perawatan berbasis CRM di rawat jalan, dokumentasi asuhan perawatan sudah dapat dilakukan. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan di rawat jalan sehingga dapat meningkatkan mutu pelayanan dan keselamatan pasien lebih terjamin. Untuk sarannya dari penulis berharap dukungan dari rumah sakit dan juga monitoring dan evaluasi rutin melalui MONEF dan audit mutu dokumentasi perawatan berbasis CRM dan juga melakukan pelatihan berkelanjutan sehingga pada seluruh perawat khususnya bagi unit yang belum melakukan uji coba. Ya, dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan yang untuk Mas Johan. Terima kasih atas presentasinya Mas Johan Santoso. Untuk acara selanjutnya yaitu masukan dan saran dari Ibu Irene Natalia Suci Ardila. Waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Langsung saja ini untuk yang orientasi untuk laporan orientasi dari Mas Johan ini. Yang pertama-tama adalah selama minggu sudah menyelesaikan seluruh rangkaian kegiatan orientasi ini dengan baik. Kemudian saya sedikit saja yang memberikan pertanyaan saja yang mungkin sedikit bisa melengkapi orientasi ini. Setelah melakukan orientasi pengenalan nilai instansi pemerintah ini, berdasarkan identifikasi isu yang sudah dilakukan, serta rencana kerja dan hasil kerja yang sudah dilakukan, ini
nilai-nilai apa saja yang dapat diambil dan bermanfaat untuk rumah sakit demi peningkatan pelayanan rumah sakit. Itu saja. Baik, akan jawab sebisa mungkin. Untuk nilai yang saya dapat adalah kolaboratif dan akuntabel. Untuk kolaboratifnya kita diajarkan untuk bekerjasama dan berkolaborasi dengan akademik yang lain dan antar lintas profesi yang lain. Untuk akuntabelnya tentang diajarkan untuk bagaimana berpikir kreatif sesuai dengan masalah yang kita hadapi yang ada di lapangan. Ya baik, terima kasih atas jawabannya. Ya, saya apresiasi atas semua yang sudah dilakukan mulai dari awal perencanaan sampai pelaksanaan sampai kesulitan hari ini. Harapan saya adalah memang ke depan ini tidak hanya untuk berhenti di sini. Harapan saya memang apa yang sudah dilakukan, apa yang sudah direncanakan ini akan terus dilanjutkan sampai mungkin ada rencana menengah dan rencana jangka panjangnya mungkin bisa dilakukan sesuai apa yang sudah direncanakan. Jadi itu bisa aplikabel, bisa diterapkan di semua instansi, di semua unit, baik tidak hanya di rawat jalan tapi di rawat inap dan semuanya. Dan semata-mata itu hanya untuk mendukung kemajuan rumah sakit kita, meningkatkan pelayanan rumah sakit kita. Jadi semoga ini sebagai titik awal untuk kemajuan rumah sakit ini jadi dapat diaplikasikan ke semua unit. Itu saja dari saya. Terima